Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi semuanya. Baik, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya dan memimpin doa. Oke. Pada hari ini semuanya hadir ya, sesuai dengan jumlah siswa pada kelas 11 IPA 2 ini, yaitu 33 orang ya semuanya. Oke. Nah, sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan kemarin, bahwasanya pada minggu ini dan pada pagi hari ini Ibu akan membawakan materi ataupun menjelaskan materi pada bab terakhir, yaitu bab 10, yakni sistem pertahanan tubuh. Oke, tapi tahukah kalian bahwasanya di dalam tubuh itu terjadi peperangan setiap waktu? Loh, kenapa terjadi peperangan, Ibu? Nah, ini karena musuh di sini adalah penyakit yang berdatangan dari segala arah ataupun dari segala tempat di mana kita berada, termasuk udara yang saat ini kita hirup. Nah, tapi Ibu, kita tidak merasakan peperangan di dalam tubuh. Iya, tentu saja adik-adik tidak dapat merasakan peperangan dalam tubuhnya adik-adik, termasuk Ibu juga tidak dapat merasakan. Nah, ini semua pengaruh ataupun akibat dari sistem pertahanan tubuh di dalam tubuh organisme. Nah, yang membuat kita tidak menyadari adanya peperangan di dalam tubuh ini karena sistem pertahanan tubuh yang sangat efektif, sehingga kita semua tidak merasakan sakit. Oke. Nah, tapi Ibu, mengapa ya ada orang yang mudah sakit dan ada juga orang yang sulit sekali untuk sakit? Nah, kalau adik-adik memang bertanya seperti itu, itu pengaruh dari sistem pertahanan tubuh juga, karena sistem pertahanan tubuh di dalam tubuh organisme itu sangat penting, yakni untuk melawan segala penyakit yang termaksud organisme, yaitu virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, dan apa saja Ibu yang berperan di dalam sistem pertahanan tubuh? Nah, di sini yang berperan di dalam sistem pertahanan tubuh itu adalah jaringan darah dan limfa. Nah, jaringan darah seperti apa Ibu yang berperan penting di sini? Yaitu jaringan sel darah putih. Oke, pada pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan atau membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu adik-adik harus mampu memahami dan menjelaskan apa itu sistem limfatik. Yang kedua, adik-adik harus memahami dan mampu menjelaskan apa itu sih sistem kekebalan atau imunitas. Yang ketiga, adik-adik harus mampu menjelaskan ataupun harus mengetahui apa sih macam-macam kekebalan tubuh. Nah, yang keempat, adik-adik harus mampu memahami penyakit atau harus mampu mengetahui ya penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan. Oke, langsung ke inti pembelajaran pada pagi hari ini saja ya, yaitu sistem limfatik. Nah, sistem limfatik itu terdiri dari dua bagian penting, yaitu pembuluh limfa dan berbagai macam jenis jaringan yang kedua dan organ limfoid di seluruh tubuh. Nah, apa sih Ibu fungsi pembuluh limfa itu? Nah, pembuluh limfa itu berfungsi untuk mengangkut cairan kembali ke peredaran darah. Nah, organ limfoid berfungsi sebagai tempat hidup sel fagositik. Nah, apa itu sel fagositik? Yaitu sel yang memakan dan limfosit yang berperan penting untuk melawan penyakit. Oke, kalau sistem limfatik berarti berhubungan dengan limfa. Oke. Pembuluh limfa adalah cairan yang berada di dalam pembuluh limfa.
Nah, limfa itu berasal dari mana sih, Bu? Oke. Limfa itu adalah plasma darah yang keluar dari pembuluh kapiler di sistem peredaran darah. Nah, cairan yang keluar tersebut menjadi cairan intersisial yang mengisi ruang antar sel di jaringan. Oke. Nah, setelah beredar ke seluruh tubuh, cairan tersebut terkumpul dan kembali ke sistem peredaran darah limfa. Oke. Nah, apa sih fungsi dari sistem limfa ini, Bu? Oke. Secara umum atau secara garis besar, fungsi dari sistem limfa ini adalah pertama, satu, mengambil kelebihan cairan dari jaringan dan mengembalikannya ke darah. Yang kedua, yaitu mengabsorpsi lemak dan laktel di usus halus, kemudian mengangkutnya ke darah. Yang ketiga, membantu pertahanan tubuh melawan penyakit. Oke, pertama yaitu pembuluh limfa. Nah, pembuluh limfa merupakan bagian penting dalam sistem peredaran darah limfa. Nah, peredaran limfa adalah peredaran terbuka. Nah, limfa dari jaringan tubuh akan masuk ke dalam kapiler limfa. Nah, kapiler limfa akan bergabung dengan kapiler limfa yang lainnya dan membentuk pembuluh limfa. Nah, pembuluh limfa akan terkumpul di pembuluh limfa dada. Nah, akhirnya limfa akan kembali ke sistem peredaran darah. Kemudian, aliran limfa dalam pembuluh limfa dipengaruhi oleh kontraksi otot rangka. Nah, di sepanjang pembuluh limfa terdapat buku limfa, yaitu nodus limfa yang berbentuk bulatan kecil ya. Kemudian semua cairan limfa yang berasal dari daerah kepala, leher, dada, paru-paru, dan jantung serta lengan kanan akan terkumpul dalam pembuluh limfa dan bersatu menjadi pembuluh limfa kanan atau ductus lymphaticus dexter. Nah, kemudian untuk cairan limfa yang berasal dari bagian selain yang bermuara di pembuluh limfa kanan akan bermuara pada pembuluh limfa dada atau ductus thoraxicus yang bermuara di tulang selangka kiri. Nah, oke, organ-organ limfoid. Nah, ada yang tahu tidak organ-organ limfoid itu ada berapa? Iya, ada 5. Yang pertama, oke, sumsum merah. Nah, sumsum merah mencangkup jaringan yang menghasilkan limfosit. Saat dilepaskan dari sumsum merah, sel-sel limfosit masih bersifat identik atau masih bersifat sama. Nah, perkembangan selanjutnya, apakah sel-sel tersebut akan menjadi sel B ataupun sel T? Itu tergantung dari tempat pematangannya ya. Nah, sel-sel limfatik yang masih identik tadi itu akan menjadi sel T ataupun sel B, itu tergantung dari tempat pematangannya. Ya, itu intinya. Nah, sel B mengalami pematangan di sumsum merah. Nah, sedangkan sel T di mana, Ibu? Iya, sel T akan mengalami pematangan di timus. Nah, kedua jenis limfosit ini akan bersirkulasi di seluruh tubuh dan limfa. Kemudian terkontraksi dalam limfa, nodus limfa, dan jaringan limfatik. Oke, kedua yaitu apa? Iya, nodus limfa. Ya, nodus limfa ini terselubungi oleh jaringan ikat longgar yang membagi nodus menjadi nodulus. Iya, tepat sekali. Nah, setiap nodulus mengandung ruang-ruang atau sinus yang berisi limfosit dan makrofag. Ya, saat cairan limfa melewati sinus, maka makrofag akan memakan bakteri dan mikroorganisme lain yang terbawa. Nah, jadi apa sih sebenarnya fungsi nodus ini, Bu? Ya, fungsi nodus atau nodus limfa adalah menyaring mikroorganisme yang ada di dalam limfa. Nah, nodus limfa dapat berfungsi tunggal maupun berkelompok. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Iya, limfa. Nah, limfa adalah organ limfoid terbesar. Nah, limfa mempunyai 2 fungsi utama, yaitu yang pertama
membuang antigen yang terdapat dalam darah serta menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Loh Ibu, kenapa ya sel darah merah harus dihancurkan? Sel darah merah yang sudah tua ya. Iya, kenapa harus dihancurkan? Karena sel darah merah yang sudah tua itu sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Jadi harus dihancurkan oleh limfa ini dan akan digantikan dengan sel darah merah yang masih muda atau sel darah merah yang masih baru. Oke. Kemudian yang keempat dari organ-organ limfoid ini apa? Oke, timus. Iya. Timus adalah tempat limfosit berkembang menjadi apa tadi? Iya, sel T. Nah, timus mengekskresikan hormon timopetin yang membedakan kekebalan pada maksudnya yang menyebabkan kekebalan pada sel T. Nah, timus berbeda dengan organ limfoid lainnya. Mengapa? Iya, karena hanya berfungsi untuk tempat pematangan limfosit. Selain itu, timus adalah satu-satunya organ limfosit yang tidak memerangi antigen secara langsung. Ya. Kemudian yang terakhir, iya, tonsil. Oke, tonsil adalah organ limfoid yang paling sederhana. Tonsil berfungsi untuk melawan infeksi pada saluran pernafasan, bagian atas dan faring. Nah, tonsil pada manusia itu mencangkup apa saja, Ibu? Iya, mencangkup adenoid, tonsil saluran, kemudian palatin dan lidah. Oke. Nah, yang pertama itu kan ada kulit ya di sistem kekebalan bawaan itu. Nah, di dalam kulit itu kan ada keratin, yaitu bulu-bulu halus di kulit. Nah, keratin yang melapisi epitelium kulit juga itu tahan ya terhadap asam dan basa. Nah, yaitu asam dan basa. Bahkan basa lemah pun itu tahan ya, serta racun dan enzim dari bakteri. Nah, apabila mikroba dapat menembus kulit, membran mukosa yang menghasilkan lendir akan menjerat mikroba tersebut. Nah, oke, yang kedua adalah kekebalan dalam tubuh. Nah, jika mikroba berhasil melewati penghalang permukaan tubuh, nah masih ada penghalang berikutnya yang bersiap melawan penghalang yang yang bersiap untuk melawan virus ataupun bakteri dan mikroorganisme lain yang masuk ke dalam tubuh. Nah, penghalang yang dimaksud adalah perlindungan dalam tubuh yang bersifat non-spesifik. Nah, apa sih artinya Ibu non-spesifik itu? Artinya yaitu penghalang yang melawan semua patogen ataupun maksudnya patogen itu adalah musuh dalam tubuh ya, penyakit dalam tubuh tanpa membeda-bedakan. Nah, perlindungan non-spesifik ini mencangkup antara lain yaitu fagosit, kemudian sel natural killer atau sering disebut dengan sel NK dan protein antimikroba. Nah, pertama, fagosit. Iya, fagosit adalah sel yang termaksud. Fagosit ini adalah sel pemakan. Iya, misalnya makrofag, neutrofil dan eosinofil. Nah, makrofag ini apa Ibu? Ya, makrofag itu adalah monosit yang merupakan bagian dari sel darah putih. Ya, neutrofil dan eosinofil juga merupakan bagian dari sel darah putih. Nah, kemudian monosit, neutrofil dan eosinofil yang dihasilkan di sumsum merah bersifat fagositik dan masuk ke jaringan yang terinfeksi. Nah, eosinofil merupakan fagosit yang paling lemah, tetapi berperan penting dalam pertahanan tubuh melawan cacing. Ya, mekanisme fagositosis akan dijelaskan, maksudnya akan Ibu tampilkan video singkat mengenai bagaimana sih cara sel fagosit untuk menghancurkan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Ya.
In phagocytosis, phagocytes are attracted to the area of invasion by chemical products of the microorganism, phospholipids released by injured mammalian cells, or by components of the complement system. The phagocyte moves into the area of invasion and then attaches to the microorganism. The attachment is mediated by a variety of surface receptors, including antibody, lipopolysaccharide, and complement receptors. For example, the C3b component of complement coats bacteria or other particles and then binds to C3b receptors on the phagocyte. This process of coating to enhance phagocytosis is called opsonization. The microorganism is then engulfed by the phagocyte into a vacuole known as a phagosome. Vesicles in the cytoplasm called lysosomes fuse with the phagosome, releasing digestive enzymes such as lysozyme and proteases into the phagosome. The structure resulting from this fusion is called a phagolysosome. Inside the phagolysosome, microorganisms are killed and digested. Finally, the digested contents of the phagolysosome are eliminated from the phagocyte by exocytosis. Oke, tadi penjelasan mengenai kekebalan dalam tubuh, yaitu maksudnya kekebalan bawaan. Nah, sekarang kekebalan adaptif. Nah, perlu diingat ya bahwasanya di sistem kekebalan adaptif ini di sini adalah yang berfungsi itu adalah sel T dan sel B ya, yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, perlu diingat bahwa limfosit yaitu sel T ataupun sel B yang telah matang sebelum bertemu dengan antigen yang akan dilawannya. Nah, artinya bukan antigen, melainkan gen-gen kitalah yang menentukan benda asing yang akan dilawan oleh limfosit. Nah, inilah sistem perlawanan di dalam sistem kekebalan adaptif. Nah, kemudian untuk antigen hanya akan menentukan jenis sel B atau sel B yang akan melawan benda asing tersebut ya. Nah, jika ada protein asing atau antigen masuk ke dalam tubuh, sel B yang telah terspesialisasi atau yang telah matang akan menghasilkan protein yang disebut antibodi. Nah, di dalam kekebalan adaptif inilah antibodi berperan sangat penting. Nah, kemudian yang materi ketiga ada macam-macam kekebalan tubuh ya. Nah, kekebalan tubuh ini terbagi menjadi dua, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, apa sih kekebalan aktif itu, Ibu? Nah, kekebalan aktif adalah jika tubuh menghasilkan antibodi untuk menahan molekul asing atau antigen. Nah, kekebalan aktif dapat berupa atau dapat terbentuk secara buatan, yaitu dengan vaksin. Nah, kekebalan aktif di sini itu adalah akibat dari vaksinasi. Nah, seperti yang adik-adik ketahui bahwasanya pasti adik-adik saat usia 1 bulan, usia 3 bulan, usia 6 bulan pasti diberi vaksin. Nah, ini untuk membentuk kekebalan aktif. Nah, kemudian yang kedua kekebalan pasif. Nah, apa sih kekebalan pasif? Ya, kekebalan pasif ini adalah kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari suatu individu ke individu yang lainnya. Loh, individu seperti apa maksudnya, Ibu? Nah, misalnya seorang ibu sedang mengandung, maka seorang ibu tersebut akan menghasilkan sistem kekebalan atau antibodi. Nah, antibodi dari seorang ibu akan diturunkan kepada janin ataupun calon anak yang akan dilahirkannya. Nah, kemudian yang keempat adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan. Nah, ini penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan ini sangat berat ya, dan sangat susah ditemukan obatnya, yaitu AIDS. Nah, oke, yang kedua tadi yang pertama penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan adalah AIDS. Yang kedua adalah autoimunitas. Nah, autoimunitas adalah
suatu kelainan dengan ciri sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Ya, contoh penyakit autoimunitas adalah penyakit adisor kelenjar adrenal, toroiditas, artritis reumatoid, multiple sklerosis, anemia persisus, dan lupus. Nah, contohnya pada penyakit artritis reumatoid, yaitu penyebabnya adalah dipicu oleh infeksi virus dan bakteri yang memiliki molekul permukaan mirip dengan molekul persendian. Nah, penyakit ini menyerang pada persendian tubuh manusia. Nah, molekul yang dibawa oleh maksudnya molekul yang terkandung di dalam membran plasma dari bakteri ataupun virus yang menyerang manusia itu mirip dengan molekul yang ada di persendian. Nah, sistem kekebalan ini menyerang bakteri tersebut. Nah, sedangkan molekul yang dimiliki oleh bakteri tersebut sama dengan molekul persendian. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Oke, sekarang Ibu akan berikan tugas kepada adik-adik. Mohonnya dicatat ini tugasnya. Ini sebenarnya akan Ibu ambil sebagai nilai kuis ya, karena berhubung waktu kita telah hampir selesai, jadi Ibu berikan tugas ini sebagai tugas di rumah ya saja. Ya, teman-teman adik-adik mohon dicatat ya tugasnya. Ya, ingat ini adalah tugas kuis karena Ibu setiap masuk pasti akan memberikan kuis. Nah, pertama yang perlu kalian cari itu hanya satu nomor ya, soalnya ini berhubungan dengan penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan. Nah, pada penyakit autoimunitas itu ada berapa tadi? Iya, ada 6. Oke. Mengenai toroiditis itu telah Ibu jelaskan ya. Jadi yang perlu kalian cari di sini apa itu penyakit artritis reumatoid, kemudian multiple sklerosis, kemudian anemia pernicious, lupus, dan adision kelenjar adrenal. Nah, jadi dari kelima penyakit ini mohon kalian tulis di buku tugas dan jelaskan apa sih penyakit ini. Oke, apa sih pengertian dari kelima penyakit ini? Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran, ada yang ingin bertanya dari pemaparan materi Ibu tadi? Oke, baiklah. Berarti jika tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap adik-adik semuanya ini yang ada dalam kelas ini paham. Oke, cukup sekian kelas pada hari ini. Atas perhatiannya adik-adik, Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.